وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله للمحسنين. Alhamdulillah, sudah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala kejayaan kebahagiaan manusia ini di dunia akhirat hanya akan didapatkan oleh manusia ketika manusia menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana manusia taat kepada perintah-perintah Allah dan taat kepada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dan pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini syarat utama. Dalam Al-Quran dan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah syarat. Jadi manusia kalau mau bahagia, ini syaratnya. Man amila shaliha min dzakari wa unsa wa mu'min falahnuhdiyannahum hayatan thayyibah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Semuanya tentang kebahagiaan dunia akhirat seorang hamba ini manusia, itu Allah Ta'ala letakkan pada amal, iman dan amal, ketaatan kepada Allah dan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bahagia masuk pada syarat itu, kita harus masuk pada syarat itu. Kalau ini tidak ada, maka syarat untuk bahagia tidak akan datang. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mendatangkan kebahagiaan itu tidak datang begitu saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa untuk mendapatkan dunia itu harus dengan usaha. Untuk mendapatkan akhirat juga harus dengan usaha. Dunia yang nilainya sementara, dirasakannya juga singkat, maka kita untuk memperolehnya itu harus dengan usaha dan mujahadah. Usaha dan mujahadah. Orang bisa punya rumah, orang bisa punya kendaraan, motor, mobil. Orang punya bisa toko, bahkan kita bisa punya baju, bisa makan. Yang berhubungan dengan perkara dunia, semuanya datang dengan usaha. Tidak datang dengan begitu saja, tapi dengan usaha. Maka saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, dunia yang nilainya singkat seperti itu, maka itu pun perlu kita usaha. Maka agama yang menjadi syarat kita bisa dibahagiakan dunia dan akhirat, itu pun juga kita harus usahakan dalam diri kita. Supaya kita bisa sholat tepat waktu, berjamaah di masjid, bisa baca Al-Quran setiap hari, kita senantiasa bisa berzikir kepada Allah, hati senantiasa bisa bersyukur kepada Allah, tubuh kita senantiasa bisa bersabar kepada Allah. Pokoknya untuk menjalankan agama itu pun juga perlu usaha. Makanya syariat agama ini semuanya itu dengan usaha. Mendapatkan iman dengan usaha. Jadidu imanakum. Perbarulah iman-iman kalian, kata Nabi. Caranya usaha. Aksiru min qauli la ilaha illallah. Selalu dakwakan la ilaha illallah. Usaha. Itu usaha. Usaha untuk mendapatkan iman. Kemudian solat, syariatnya solat. Diperintahkan kepada kita apa? Berjamaah ke masjid. Baru solat kita sempurna. Baru solat kita sesuai keinginan Allah dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu usaha lagi. Meninggalkan rumah, meninggalkan istri, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan kantor. Syariatnya usaha lagi. Usaha. Zakat, perintah zakat begitu juga. Kita usaha
dengan cara yang halal. Kemudian ketika itu rezeki datang dalam kehidupan kita, maka kita minta usaha untuk mengeluarkan daripada menahan nafsu kita. Usaha menekan nafsu, itu perlu usaha. Menekan nafsu, mengeluarkan harta kita. Karena dalam harta itu ada hak daripada saudara-saudara kita. Orang yang tidak usaha menekan nafsunya, dia tidak akan mengeluarkan zakatnya. Puasa, begitu juga usaha lagi. Usaha menahan, menahan lapar, menahan haus, menahan nafsu, menahan mata dari melihat yang tidak-tidak, menahan telinga yang mendengar tidak-tidak, menahan mulut berbicara yang tidak-tidak. Pokoknya usaha lagi. Masya Allah. Jalurnya adalah usaha, mujahadah. Haji, Allahu Akbar, lebih besar lagi usaha dan mujahadahnya. Menabung, kumpul uang dari usaha yang halal, dari usaha yang halal. Kemudian pergi meninggalkan tanah air, rumah kita, istri, anak ditinggalkan. Datang kepada Allah dengan usaha. Allahu Akbar. Maka saudara muliakan Allah Ta'ala, maka untuk mendapatkan kebahagiaan itu, yaitu agama, syaratnya adalah usaha. Usaha. Walladzina jahadu. Siapa yang bermujahadah, bersungguh-sungguh, maka apa yang Allah Ta'ala janjikan kepada kita? Allah Ta'ala akan bukakan pintu-pintu hidayah. Pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu rahmat akan datang kepada kita, sehingga kita akan mudah mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudara muliakan Allah Ta'ala, maka alhamdulillah selama 3 hari inilah usaha kita. Usaha bagaimana menyempurnakan agama. Karena usaha dakwah tabligh ini adalah usaha bagaimana menyempurnakan agama. Usaha dakwah tabligh adalah usaha bagaimana menyempurnakan agama kita. Bagaimana mengusahakan iman kita sempurna, daripada amal-amal kita sempurna, kemudian muamalah, muasyarah, akhlak kita sempurna. Inilah usaha dakwah dan tabligh. Maka saudara muliakan Allah Ta'ala, usaha 3 hari, 40 hari, 4 bulan dalam rangka itu mengusahakan menyempurnakan agama kita. Dan mengajak umat untuk menyempurnakan agama mereka dengan usaha. Tanpa usaha agama ini tidak akan bisa sempurna. Sebagaimana seorang tadi dalam dunia, tanpa usaha dia tidak akan bisa menyempurnakan kantornya, menyempurnakan pertaniannya, menyempurnakan daripada maksud-maksud dan keperluannya, dia tidak akan bisa sempurnakan. Maka saudara Allah Ta'ala, selama 3 hari kita telah buat usaha ini. Usaha belajar menyempurnakan agama dalam kehidupan kita. Maka saudara Allah Ta'ala, selama kita keluar, kita telah belajar buat dakwah ilallah. Jumpa daripada saudara-saudara kita, mengenalkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, mendekatkan umat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita telah buat amal, menyempurnakan amal kita di masjid, terutama sholat berjamaah. Kemudian menambah dengan amalan-amalan yang sunnah, baca Al-Quran juga, kemudian zikir, kemudian ta'lim wa ta'lum. Kita telah buat itu semua. Maka saudara yang muliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebentar lagi kita akan kembali. Kita kembali adalah bukan untuk kemudian tinggal diam, tidak. Tetapi bagaimana amal-amal yang telah kita buat ketika kita keluar, kita lebih tingkatkan lagi ketika kita kembali. Kita lebih tingkatkan. Kita buat suasana iman seperti mana ketika kita keluar. Kita buat suasana amal di masjid dan di rumah kita bersama keluarga. Kita buat suasana ta'lim di masjid seperti kita ketika keluar di masjid kita juga dan di rumah bersama dengan keluarga kita. Kita buat musakarah, suasana musakarah bersama dengan orang-orang di masjid dan bersama dengan keluarga kita di rumah. Pokoknya kita buat amal-amal sebagaimana ketika kita keluar. Maka saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerja kita ini ada 2, yaitu intikoli dengan makomi. Ketika kita telah intikoli seperti ini, maka kita pulang membawa kebaikan-kebaikan ketika kita intikoli di makomi kita masing-masing. Yaitu yang pertama, kita buat dakwah ilallah. Bagaimana setiap orang-orang
yang ada di kampung kita yang telah balik, itu menjadi kewajiban kita untuk mendatangi mereka, mengajak mereka untuk menjaga amal, terutama solat berjamaah. Kemudian kita buat taklim. Kita buat taklim ketika kita pulang, taklim di masjid dan taklim di rumah. Bagi orang yang punya kantor, berkantor masih aktif, maka buat taklim di kantornya. Buat taklim di perusahaannya. Buat taklim di tempat-tempat dia bekerja. Sehingga di tempat-tempat kita bekerja pun hidup suasana agama. Kemudian kita buat jaulah. 2 kali jaulah. Sekarang ini 3 kali jaulah. Orang-orang di Halaka sepertiga hidup 3 kali jaulah. Yang pertama buat jaulah di tempat kita masing-masing, di masjid kita masing-masing, mualla kita masing-masing. Yang kedua kita buat jaulah di masjid daripada tetangga kita. 2 masjid kita kerja. Kita datang ke tempat tersebut, kemudian kita buat jaulah di sana. Kemudian kita buat taklim, kita bermusyawarah juga 2 kali. Musyawarah di masjid dengan jemaah masjid kita. Bukan hanya dengan pekerja-pekerja dakwah, tapi kepada seluruh jemaah masjid kita. Kemudian musyawarah dengan orang-orang di rumah kita, keluarga kita. Dan kita senantiasa dari jaulah, kemudian yang terpenting kita belajar menghidupkan 2,5 jam. 2,5 jam. 2,5 jam di mualla kita. Bagaimana untuk menghidupkan dakwah ilallah, untuk membentuk jamaah-jamaah di mualla kita masing-masing. Dari 2,5 jam ini, dari jaulah 1, jaulah 2, maka kita akan mendapatkan orang-orang yang juga akan keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala, membentuk pikir umat bahwa kita ini adalah dai-nya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini adalah pekerja agama yang punya tanggung jawab mendakwakan agama Allah Subhanahu wa taala, dan membentuk jemaah 3 hari ini diawali dari 2,5 jam dan jaulah 1 dan jaulah 2. Maka saudara yang muliakan Allah taala, kita pulang ini untuk buat kerja ini namanya makomi. Atas perkara ini kita semua siap insyaallah di masalah. Kemudian kita niatkan diri kita insyaallah tanggal 6, 7, 8, 9 dan 10 itu akan ada pertemuan Jor Kudama yang akan dihadiri oleh ulama-ulama kita dari India, Pakistan, Bangladesh. Orang-orang tua kita akan memberikan arahan kerja kepada kita, peningkatan memberikan semangat kepada kita agar kita ini meningkat dalam kerja-kerja agama, sehingga agama lebih sempurna lagi dalam kehidupan kita dan dalam kehidupan umat. Dan kita semua siap insyaallah hadir di tempat tersebut. Masyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima kita, terima keluarnya kita, pengorbanan kita, sehingga menjadi asbab hidayah bagi orang yang kita datangi, keluarga yang kita tinggalkan, dan bagi manusia seluruh alam. Insyaallah di doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultanik. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma hdina ya Allah ila siratikal mustaqim. Ya awwalal awwalin, ya akhiral akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimal masakin, ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al hayatana ka hayatis sahabah, wa nisa'ana ka nisa'is sahabah, wa buyutana ka buyutis sahabah, wa auladana ka auladis sahabah, ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami hamba-Mu yang lemah ini ya Allah, yang tidak punya kekuatan apa-apa ya Allah, yang tidak punya ilmu ya Allah. Kami menengadahkan tangan kepadamu ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, baik yang besar maupun yang kecil ya Allah, baik yang kami lakukan dengan tidak sengaja, apalagi yang kami lakukan dengan sengaja. Ampunilah semuanya ya Allah.
Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Terutama dosa ibu kami, ya Allah, yang telah melahirkan kami dengan susah payah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ibu kami melahirkan dengan antara mati dan hidup, ya Allah. Kemudian membimbing kami, menyusui kami selama 2 tahun, ya Allah, dalam kesusahan. Bahkan ketika mengandung kami dibawa kemana-mana, ya Allah. Ampunilah dosanya, ya Allah. Dan bagi mereka yang sudah meninggal dunia, ya Allah, jadikanlah kuburnya sebagai taman-taman surga, ya Allah. Dan jangan jadikan kubur mereka sebagai jurang-jurang api neraka. Ya Allah, berilah rahmat dan hidayah-Mu kebahagiaan dalam kubur-kubur ibu-ibu kami, ya Allah. Hanya Engkau yang akan mendatangkan semuanya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kebahagiaan kepada bapak kami, ya Allah. Ampunilah dosanya, ya Allah, yang telah bersusah payah untuk mencari nafkah untuk kami sehingga kami bisa sekolah, kami bisa mendapatkan ilmu, kami bisa mendapatkan bekal-bekal. Itu akibat perjuangan daripada bapak-bapak kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bagi orang tua kami yang masih hidup, ya Allah, bimbinglah mereka ke jalan-Mu, berikanlah kekuatan, ya Allah, untuk senantiasa taat kepadamu, ya Allah. Dan bagi mereka yang sudah meninggal dunia, ya Allah, jadikanlah kubur mereka sebagai taman-taman surga-Mu. Dan jangan jadikan kubur mereka sebagai jurang-jurang api neraka-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bahagiakanlah kedua orang tua kami, ya Allah. Engkau mereka keduanya sudah meninggal dunia, ya Allah, jadikanlah kubur mereka sebagai taman surga dan jangan jadikan kubur mereka sebagai jurang-jurang api neraka. Ya Allah, kami anak-anak yang ditinggalkan atau kami yang masih mau berbakti kepadanya, ya Allah, kami akan membalas sedikit saja jasa baiknya, tapi Engkau telah panggil ke hadirat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sekali lagi ampunilah dosa kedua orang tua kami. Tempatkanlah tempat yang layak di sisi-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, istiqamahkan kami dalam usaha kenabian ini, ya Allah. Jangan Kau cabut kami dalam usaha kenabian ini, ya Allah. Tanamkan dalam diri kami, ya Allah, bahwa usaha kenabian ini adalah usaha para nabi, ya Allah. Yang Engkau telah muliakan, ya Allah, yang Engkau telah angkat derajatnya, ya Allah, yang Engkau akan persiapkan masuk ke surga-Mu, ya Allah. Tanamkanlah kecintaan kepada para nabi, terutama kepada nabi kami, junjungan kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemukan kami dalam mimpi-mimpi kami, ya Allah. Pertemukan kami dengan Rasul kami dalam mimpi-mimpi kami, ya Allah. Tanamkan ke dalam diri kami bahwa umat ini hanya akan jaya hanya dengan dakwah, ya Allah. Hanya dengan menyampaikan dan memberi contoh bagaimana mengamalkan ini agama, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, begitu bergeliman kami dengan dosa dan nista, ya Allah. Maka tidak ada cara, ya Allah, kami hanya mampu untuk meminta ampun kepadamu, ya Allah. Dan kami yakin bahwa pasti Engkau akan mengampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Engkau berfirman dalam Al-Quran, dalam kitab suci-Mu, bahwa Engkau adalah Ghafurur Rahim. Engkau adalah Maha Pengampun, Maha Pemberi taubat, ya Allah. Oleh karena itu di rumah-Mu, ya Allah, kami mengadakan ampunilah semua dosa-dosa kami. Kami bertaubat, ya Allah, dari seluruh keangkuhan, dari seluruh dosa, dari seluruh nista yang kami lakukan, ya Allah. Kami hanya berharap kepadamu, ya Allah. Bantulah kami, ya Allah, untuk menghidupkan usaha kenabian ini. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, istiqomahkan kami untuk menghidupkan amal maqami, ya Allah. Keluar 3 hari di jalan-Mu, ya Allah. Keluar 40 hari di jalan-Mu, ya Allah. Keluar 4 bulan mengunjungi saudara kami di seluruh alam, ya Allah. Pergunakanlah sisa hidup kami, ya Allah, untuk menegakkan ini agama, menyampaikan agama ini ke seluruh alam, ya Allah. Dan datangkanlah dari seluruh alam, ya Allah, ke bumi Indonesia ini. Sehingga kalau di sana tersebar kalimat-kalimat dakwah,
mengajak kepada kebaikan, maka Indonesia yang kami cintai ini Engkau akan jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bantulah masing-masing kami, ya Allah, orang tua kami penanggung jawab dakwah dunia untuk mengatur jalannya dakwah ini di seluruh alam, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan iman kepada saudara-saudara kami untuk keluar di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Sebenarnya kalau kami melihat amal ibadah kami, ya Allah, kami tidak pantas masuk ke dalam surga-Mu, ya Allah. Begitu banyak kekurangan-kekurangan kami, begitu banyak dosa-dosa kami, ya Allah. Namun kalau kami melihat yang namanya api neraka-Mu, ya Allah, pasti kami tidak akan mampu menahan dahsyatnya, panasnya itu api neraka. Selamatkan kami dari api neraka-Mu, ya Allah. Dan jadikanlah kami sebagai kekasih-kekasih-Mu, ya Allah. Ketempatkan kami di tempat yang layak, ya Allah. Ya Allah, kami hanya mempunyai satu nyawa ini, ya Allah. Tidak ada lagi nyawa yang lain, ya Allah. Jangan cabut nyawa yang satu-satunya ini, ya Allah, sebelum betul-betul kami taat sempurna kepadamu, ya Allah. Jangan ambil nyawa yang satu-satunya ini, ya Allah, sebelum kami taat sempurna kepadamu, ya Allah. Inilah yang kami mohon siang dan malam, ya Allah. Jangan kau cabut nyawa ini, ya Allah, sebelum iman kami sempurna. Dan cabutlah nyawa kami ini, ya Allah, ketika kami mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Karena itulah jaminan dari kamu dan Rasul-Mu, ya Allah. Bahwa siapapun yang meninggal dunia dan mampu meyakini sungguh-sungguh dan mengucapkan kalimat La ilaha illallah, Engkau akan masukkan kami ke dalam surga-Mu. Ya Allah, terlalu banyak yang kami minta kepadamu, padahal amal kami sangat sedikit. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, perkenankanlah doa kami, ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan Rasul-Mu dalam mimpi-mimpi kami. Ya, kami rindu kepada Nabi kami, ya Allah. Kami rindu kepadamu, ya Rasulullah. Ya Allah, perkenankan doa kami, kabulkan permohonan kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli. Allahumma salli. Allahumma salli. La